Perkenalkan, nama saya Fridayanti dengan NIM E11212211043. Saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan dosen pengampu Dr. Daniar TH Musa, M.Hum, dan Dwi Surti Junida, SOS MSI. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang antropologi linguistik. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya secara seluruh. Di satu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan. Di pihak lain, kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian, terjalin hubungan timbal balik sangat erat dan padu antara manusia dan kebudayaan. Dalam kebudayaan, bahasa menduduki tempat yang unik dan terhormat. Selain sebagai unsur kebudayaan, bahasa juga berfungsi sebagai sarana terpenting dalam pewarisan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa antropologi linguistik atau di Indonesia sering disebut antropologi linguistik adalah kajian tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan fungsi kebahasaan dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Cakupan kajian yang berkaitan dengan bahasa sangat luas karena bahasa mencakup hampir semua aktivitas manusia. Hingga akhirnya linguistik memperlihatkan adanya pergerakan menuju kajian yang bersifat multidingin, salah satunya adalah antropologi linguistik. Antropolinguistik juga mempelajari unsur-unsur budaya yang terkandung dalam pola-pola bahasa yang dimiliki oleh penuturnya, serta mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan budaya penuturnya secara menyeluruh. Dalam kaitannya dengan materi linguistik kebudayaan, Parata mengatakan bahwa kajian linguistik kebudayaan memfokuskan kajiannya pada makna alamiah, metabahasa, dan terdiri atas kajian kebudayaan. Kajian komunikasi lintas budaya, kajian etnografi berbahasa, serta kajian kebudayaan dan perubahan bahasa. Dengan mendengar istilah antropolinguistik, paling sedikit ada 3 relasi penting yang perlu diperhatikan. Pertama, hubungan antara satu bahasa dengan satu budaya yang bersangkutan. Artinya, ketika kita mempelajari suatu budaya, kita juga bahkan harus mempelajari bahasanya, dan ketika kita mempelajari budayanya, kedua, hubungan antara bahasa dengan budaya secara umum. Dalam hal ini kita tahu bahwa setiap ada satu bahasa dalam satu masyarakat, maka ada satu budaya dalam masyarakat itu. Bahasa mengindikasikan budaya, perbedaan bahasa berarti perbedaan budaya atau sebaliknya. Oleh karena itu, penghitungan bahasa seolah-olah relevan dengan penghitungan budaya, bahkan penghitungan etnik. Ketiga, hubungan antara linguistik sebagai ilmu bahasa dengan antropologi sebagai ilmu budaya. Bahasalah yang mempengaruhi pandangan hidup manusia. Manusia tidak dapat berpikir kecuali melalui bahasanya. Suatu pandangan yang sudah lama ditinggalkan orang, tetapi malah tetap menarik untuk diperbincangkan. Pandangan yang mungkin lebih banyak bisa diterima orang sampai sekarang adalah pandangan sebaliknya, yakni pandangan yang menganggap bahwa kebudayaan atau masyarakatlah yang mempengaruhi bahasa. Antropolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari variasi dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan perkembangan waktu. Perbedaan tempat komunikasi, sistem kekerabatan, pengaruh kebiasaan etnik, kepercayaan, etika bahasa, dan istiadat dan pola-pola kebudayaan lain dari suatu suku bangsa. Antropolinguistik menitik beratkan pada hubungan antara bahasa dan kebudayaan di dalam suatu masyarakat, seperti peranan bahasa di dalam mempelajari bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain dalam kegiatan sosial dan budaya tertentu, dan bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara cepat sesuai dengan konteks budayanya. Bagaimana bahasa masyarakat dahulu sesuai dengan perkembangan budayanya. Kemungkinan kepunahan bahasa bisa saja terjadi karena masyarakat sudah sekian lama melunturkan budayanya. Dengan melihat salah satu dalam pemakaian nama dan gelar kepemimpinan saja dapat mempengaruhi budaya masyarakat ataupun sebaliknya. Misalkan bahasa Sunda yang memiliki berbagai dialek dan susunan kata bahasa kerap kali dikaburkan penuturnya dengan objek atau subjek yang berbeda. Istilah abah sering ditujukan pada kakek, padahal kata abah adalah kata serapan dari bahasa Arab yang ditujukan untuk orang tua, bapak, yaitu abah atau abun. Ya, abah di Tasikmalaya misalnya istilah abah ditemukan abah sepuh, bapak tua, dan abah anom, bapak muda. Sementara itu, di Banten lebih menggunakan bapak kolot, kakek. Kiranya penuturan kata seperti itu dalam masyarakat Jawa bukan dilihat hanya faktor usia, tapi dinisbatkan kepada orang-orang yang memang dituakan masyarakat. Misalnya karena menjadi panutan, berbeda dengan kata-kata abu, bukan nama seseorang yang bersinonim dengan kata mbah. Di Bogor, kata abu ditujukan untuk perempuan yang sudah tua.
Penuturan seperti itu mungkin sudah menyalahi aturan bahasa, tapi itulah kenyataannya. Seperti halnya dalam penggugat bahasa Sunda, nama Muhammad menjadi Mamat. Kadangkala Mehmet yang dilihat dari maknanya akan terlihat jauh. Muhammad artinya terpuji, berarti pula diambil dari nama Nabi, sedangkan Mamat artinya mati. Dilihat dari akar bahasanya, bahasa Arab sebenarnya kata Umi dan Mamah memiliki persamaan yang berarti ibu. Kata ibu bisa juga penyimpangan dari kata abu, begitu seterusnya. Itulah fakta keracunan bahasa yang terjadi di sekitar kita pada umumnya. Dan apabila dikatakan telah terjadi kepunahan, sesungguhnya telah lama terjadi. Pergaulan masyarakat Indonesia dengan suku-suku bangsa dan agama di dunia masa lalu telah mengakibatkan masyarakat banyak menyerap bahasa asing di dalam bahasa sehari-hari, termasuk untuk identitas diri. Misal karena masuknya para pedagang Arab dalam abad 9 Masehi Hijriah, masyarakat banyak mengubah nama ke Arab-Araban. Peranan bahasa sangat penting dalam kebudayaan, dan peranan kebudayaan juga sangat penting dalam memahami bahasa. Banyak terjadi kekeliruan, kesalahpahaman, bahkan perselisihan karena orang tidak dapat menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa pemersatu komunikasi. Di sisi lain, kemarahan dapat menjadi reda apabila salah satu peserta komunikasi dapat menggunakan bahasa yang santun dan mencerminkan budi yang baik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komunikasi melalui bahasa akan mencapai sasarannya apabila para perkomunikasi menempatkan bahasa dalam konteks budayanya. Hubungan bahasa dan kebudayaan, yaitu bahasa sebagai alat sarana kebudayaan, bahasa sebagai bagian dari kebudayaan, bahasa merupakan hasil dari kebudayaan, bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Bahasa sebagai persyaratan kebudayaan, bahasa mempengaruhi cara berpikir mempengaruhi bahasa, tata cara berbahasa dipengaruhi norma-norma budaya, bahasa ditransmisi secara kultural. Kebudayaan merupakan hasil komunikasi, perubahan kebudayaan mempengaruhi perubahan bahasa. Sekian dari saya, terima kasih.